Kejaksaan Agung sedang membuka penyidikan kasus korupsi pajak. Mulanya, Kejaksaan Agung mencegah 5 orang ke luar negeri. Ada 2 yang paling menonjol. Satunya Direktur Jenderal Pajak 2015-2017, Ken Dwi Jugiastedi, dan satunya lagi Direktur Utama PT Jarum, Victor Rahmat Hartono. Korupsi diduga terjadi pada periode 2016 ke 2020. Namun, kejanggalan kasus ini muncul lagi. Penyidik tiba-tiba mencabut status cekal Victor pada Jumat 28 November 2025. Sementara itu, 4 lainnya masih dicegah ke luar negeri. Seperti apa kasusnya? Mari kita kupas perkaranya. Nah, pekan ini kita bicara soal korupsi pajak nih, kawan-kawan. Nah, korupsi pajak yang menarik ini, yang kita tulis ini, itu bukan soal modus, tapi kepada cerita di balik apa yang ada di korupsi pajak ini. Nah, awalnya kita mendapatkan cerita ya, ada 5 nih yang dicegah ke luar negeri nih oleh imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung. Yang pertama ini Ken Dwi Jugiastedi, itu Dirjen Pajak ya, 2015 sampai 2017. Kemudian ada Bernadette Ningdijah Purwaningrum. Dia ini mantan Kepala Pelayanan Pajak Pratama, kemudian sekarang Nadia ya di Semarang. Gitu. Kemudian ada orang pajak lagi, Karl Lehman. Nah, yang keempat itu ada namanya Heru Budianto Prabowo. Dia ini adalah pegawai yang biasa mengurusi pajak di PT Jarum. Nah, satu lagi sebenarnya, dulu kemarin itu yang dicegah keluar itu namanya bos PT Jarum. Dan terutamanya nih langsung nih, Victor Rahmat Hartono. Dilalah, 28 kemarin, hari Jumat, di ujung deadline kita mendapatkan kabar beliau ini ternyata sudah dicabut nih cegahnya oleh kejaksaan nih. Nah, awalnya cerita ini kita dapat bahwa ini soal PT Jarum nih, gitu. Korupsi PT Jarum, kenapa inilah dicekal Victor Rahmat dan si Heru Budi ini. Tapi dengan dicabutnya cegah Victor Rahmat ini sebenarnya semakin menunjukkan betapa janggalnya kasus korupsi ini. Memang hasil temuan kita kan bahwa yang terbanyak itu bukan bagaimana modus korupsinya gitu ya, teman-teman ya. Iya. Tapi cerita di baliknya itu nanti ada soal Patriot Bona, ada soal yang lain-lain gitu. Nah, kita akan coba cerita nih pelan-pelan. Kenapa kita tidak bikin langsung menyebut bahwa korupsi pajak Jarum? Nah, karena dicabutnya inilah kita jadi bertanya-tanya nih. Jangan-jangan bukan korupsi pajak Jarum nih, udah Kejaksaan Agung nih. Kita makin bingung lagi nih. Gitu. Tapi mungkin kita cerita dari awal deh. Bener gak nih, Pep? Ini sebenarnya sejak awal kasus korupsi pajak ini menyasar PT Jarum. Sebetulnya kalau menyasar PT Jarum itu ya faktanya demikian ya. Karena gitu ya? Di awal Victor dan Heru kan dicekal. Nah, itu tanggal 14 November kemarin dicekal. Lama tuh sebetulnya sampai 6 bulan, sampai tahun depan gitu. Masa berlakunya. Masa berlaku. Yang jadi pertanyaan, ada apa nih gitu. Ini kan raksasa nih, grup raksasa gitu. Paling besar kan? Paling besar. Bukan hanya paling besar, termasuk salah satu pembayar pajak terbesar gitu, di Indonesia, grup bisnis gitu. Nah, dicekal, sebetulnya apa yang disampaikan oleh jaksa sejauh ini konstruksi sih sederhana gitu ya. Cuman ada pembayaran pajak sekian, diakalin, nah kemudian ada pemberian lah ke petugas pajak gitu. Masalahnya yang menjadi contoh sama jaksa waktu itu kan dicontohkan dari 30 miliar menjadi 10 miliar gitu. Yang harusnya dibayarkan 30 miliar, 30 miliar jadi 10 miliar. Sumber kita cerita bahwa ini kecil banget sebetulnya kalau bagi grup sekelas Jarum untuk mengakali gitu. Kecil, boy. Kecil. 20 miliar mah kecil lah. Kecil bagi Nah, kayak punya aja duit, kayak punya aja. Nah, awalnya sebetulnya kasus ini tertutup gitu kan, bocor. Penyelidikannya tertutup. Cuman karena udah kadung bocor, ya udah deh, kebuka lah semuanya gitu. Keterangan dari jaksa pun juga berubah-ubah awalnya. Awalnya dibilang
tax amnesty. Belakangan, oh bukan tax amnesty gitu. Yang nggak salah juga orang bilang tax amnesty karena kan periodenya jauh nih. Ini melintasi 3 dirjen nih. 2016 sampai 2020. 3 dirjen dan berapa menteri itu ya? 3 dirjen. 2 menteri. 2 menteri ya, 2 menteri. Bambang Dan Brojo sama Sri Sri Mulyani. Mulyani. Dan 2016 kan awal tax amnesty itu kan kami. Nah, ada yang menarik nih. Jadi waktu dicekal pertengahan November itu kita dapat cerita. Pertama terjadi kebingungan di antara Victor dan orang sekitarnya dan di Jarum gitu. Diperiksa nggak pernah, memberikan keterangan nggak pernah, tiba-tiba dicekal gitu kan. Kalau bisnismen ini kan keluar negeri gitu ya. Kalau dicekal itu kan krusial ya. Ini beda sama kita ya. Kita Enggak lah sama. sama ya. Kalau wartawan nggak boleh keluar di tahanan rumah, nggak boleh kemana-mana kan repot juga. juga Ada wawancara kan. Nah, Masalah ini keluar negeri, Bang. Ya nggak apa-apa, kita keluar rumah. itu dicekal siapa itu? Nah, Sekali istri. Sekali istri nggak boleh keluar rumah. tiba-tiba dicekal gitu, nggak ada pemberian keterangan gitu. Nah, terus yang kedua dari Victor itu kita dapat cerita ke orang dekatnya lah gitu, ke sekelilingnya. Ini bukan masalah pajak aja gitu. Ada masalah yang Tapi lebih ada besar. masalah lebih besar, lebih tinggi gitu. Walaupun nggak dibilang, Nggak dijelasin apa. detail, jelasin apa yang lebih tingginya itu gitu. Nah, kita kan ketemu beberapa orang gitu. Nah, disinilah menariknya karena ini kan baru November ya diungkap oleh jaksa gitu kan. Yang awalnya tertutup akhirnya jadi Terbuka, ramai gitu. Nah, hasil temuan kita ngobrol ke beberapa narasumber, ternyata di tahun lalu itu sekitar Desember 2024 pernah nih dikumpulin jaksa di Gedung Bundar. Ada expose waktu itu Jampitsus yang sekarang yang mimpin, terus direktur penyidikan yang lalu memimpin. Abdul Kohar ya. Abdul Kohar sekarang di Sulawesi. Ternyata di expose itu jadi expose itu menggabungkan beberapa perkara gitu. Expose beberapa perkara. Betul. Ternyata di salah satu perkara yang dibahas, artinya kalau udah masuk expose ini kan udah menyampaikan temuan-temuan ya dari penyidik. Nah, ternyata di situ sudah dibahas tuh indikasi pelanggaran dari grup Jarum. Grup Jarum ya, kan grup Jarum punya banyak lini bisnis gitu. Nah, ternyata sudah dibahas gitu di dalam expose tersebut gitu. Nah, tadi kan periode kasus ini kan 2016-2020, Pep. Dan kita tahu kan ada namanya program tax amnesty itu 2017. Nah, kebetulan Pak Ken Dwi Jugastedi juga yang mengusung tax amnesty, makanya muncul tuh awal-awal tuh seperti yang lu bilang tadi kan, ini tax amnesty segala macam. Nah, jadi ini bukan tax amnesty ya, dan penyidikan itu sebenarnya mulainya dari mana sih gitu? Oke, bahwa kasus yang sekarang itu bergulir bukan tax amnesty itu udah firm, udah disampaikan oleh jaksa baru-baru ini. Tapi bahwa Jarum itu sudah diusut sejak tahun lalu, itulah faktanya gitu. Jadi dalam expose itu kita flashback sedikit deh ke belakang. Juli 2016 Ken Dirjen, terus saat itu program tax amnesty kan baru meluncur Juli 2016. Nah, berapa bulan setelah itu Jarum Group melakukan aksi korporasi. Jadi Jarum ini kan sekarang yang memiliki BCA, Bank BCA. Saham mayoritas Di Bank di atas BCA. 50% lewat PT Dwi Muria. Nah, dulu 2016 itu awalnya Jarum itu menguasai BCA itu lewat perusahaan yang berbasis di Mauritius. Adalah namanya Surga Pajak ya? Di Surga Pajak, bisa cek di tulisan kita. Seven. Sekitar 47% gitu. Nah, itu sekitar November dilakukan. November itu terjadi perubahan dari perusahaan ini dialihkan ke dalam negeri, ke PT Dwi Muria itu. Nominalnya sama gitu, 47%, hanya entitas yang menguasai Jarum menguasai BCA lewat entitas yang berubah gitu. Awalnya lewat perusahaan asing, sekarang ke perusahaan dalam negeri. Memang waktu itu tidak secara terbuka Jarum mengatakan bahwa ini bagian dari perusahaan tax mereka. amnesty gitu.
Nah, cuman memang sumber kita di Kementerian Keuangan pun cerita itu, saya sempat konfirmasi gitu. Ini sebetulnya teks amnesti bukan sih gitu? Yang mereka pahami waktu itu ya benar teks amnesti ini gitu. Nah, ternyata dari 2016 bergulir sampai 2024, ternyata jaksa itu menganggap wah ada unsur pidananya nih di sini gitu. Makanya itulah yang dibawa ke expose gitu. Jadi waktu itu jaksa itu menganggap ada deklarasi atau penyataan harta yang akhirnya Diduga tidak sesuai ya. angka yang sebenarnya gitu. Nah, itu tuh sudah diekspos. Cuman apakah di akhir ekspos waktu itu disampaikanlah sama pimpinan kan, ya sudah kamu perdalam dulu gitu. Kita udah konfirmasi ke teman di jaksa ya benar ada waktu itu memang saya sempat dengar ada Expose seperti itu ya. expose seperti itu gitu. Jadi terkonfirmasi gitu ya. Apakah yang sekarang itu bagian gitu kan, kata strateginya makan bubur panas gitu kan, Pinggir dulu gitu. pinggir dulu walaupun kita makan Oh, bubur panas nggak dari piring ya? campur apa bisa enggak ya? Tergantung buburnya. Tergantung buburnya. Bubur mana dulu? Bubur kacang hijau. Enggak, karena begini, teman-teman penting, karena makanya kejaksaan tidak akan mau menyebut ini terkait dengan kasus teks amnesti, karena kan teks amnesti kan ada undang-undangnya sendiri, undang-undang Iya, apa. betul. Jadi setiap transaksi di dalam itu kan dilindungi, dan perhitungannya juga sudah akan dilindungi dan tertutup dan dijaminkan. Yes. Dan semuanya itu ada ya katakanlah pelindung hukumnya lah gitu. Makanya kalau disebut awalnya teks amnesti agak membingungkan tuh. Gitu. Iya. Nah makanya saya sedikit cerita ya, yang kenapa kasus ini muncul ini kan pertama kali kita trace gitu kan, itu kan muncul pada 17 November kasus ini. Iya. Tiba-tiba saat itu kejaksaan wartawan yang ngepost di Kejaksaan Agung mendapatkan kabar tuh akan ada penggeledahan Iya. di kantor pajak dan sejumlah pegawai pajak. Wow, kita kaget. Termasuk kita juga kan di grup kan, waktu ada si Intan Setiawanti. Saya tanya, Tan ini kasus yang mana Tan? Gitu. Karena kasus pajak ini bukan harusnya kasus yang baru ya, karena yang selesai yang terakhir itu kan kasusnya yang terkait dengan angin Praetno Aji itu yang 3 KPK bank itu di KPK. kan. Nah, ini Kejaksaan Agung. Yang mana lagi nih gitu. Nah, akhirnya muncullah situ dan ternyata terungkap. Ini akhirnya menarik nih yang akhirnya diakuin ya sama Kode kemarin Kejaksaan Agung. Iya Bang, sebenarnya ada cerita yang karena udah terlanjur bocor. Ada curhatan soal sebenarnya kasus ini tuh belum untuk dipublikasi. Tapi sudah penyidikan. Ya, tapi sudah penyidikan di awal November. Tapi karena sudah kadung viral, rame di media, bahkan kasus setelah muncul di media ini dibilang mengganggu proses penyidikan lah, karena ternyata pada saat penggeledahan rumah itu ada 2 rumah yang ternyata sudah kosong, Bang. Oh. Nah, jadi gara-gara rame ini dugaannya ya ke arah sana. Akhirnya ada yang ya Sudah bocor duluan iya, lah bocor duluan, akhirnya ke target ya gitu. dugaannya barang bukti sudah dihilangkan, disembunyikan gitu-gitu. Oke. Ya salah jaksanya sendiri kenapa dibocorin ke. Ya mereka pasti bocorin kan. Atau jangan-jangan ada yang sengaja bos. Siapa yang makanya ini tadi kejanggalan ini kan kasusnya penuh kejanggalan. Tapi sekali lagi ini kan yang kalaulah itu nggak muncul, Boy, kita nggak akan tahu tuh, nggak akan tahu tuh. Betul. Iya, betul. Tapi yang sebenarnya yang juga menarik dalam kasus ini mungkin Kor juga bisa cerita tuh, yang kenapa kasus yang menyangkut dengan Pak Ken ini akhirnya menarik gitu. Siapa sih beliau ini? Jadi kalau beberapa narasumber yang kita temui ya Bang, Ken ini cukup profesional, cukup senior ya di bidang pajak ya. Emang dari awal dia masuk di Kementerian Keuangan itu di tahun 1983 itu memang fokusnya langsung ditempatkan di sekretariat di Direktorat Jenderal Pajak di sana gitu. Kemudian sampai akhirnya dia pernah juga menjabat kepala kantor pelayanan pajak yang fokus ke badan atau perusahaan dan orang asing. Kemudian juga jadi kepala kantor wilayah khusus di Dirjen Pajak gitu, yang fokus pada pelayanan pajak ya gitu. Sampai akhirnya di akhir 2015 itu di era Menteri Bambang Brojonegoro ya, dia ditunjuk sebagai PLT awalnya Bang, PLT. Dirjen Pajak awalnya di 2015 akhir. Dia menggantikan ada dirjen sebelumnya itu namanya Sigit. Dia ini hanya menjabat 10 bulan, cukup sebentar Bang. Kalau saya wawancara mantan Menteri Keuangan itu Bambang Brojonegoro,
beliau menyebutkan bahwa sebenarnya Dirjen Keuangan Dirjen Pajak yang dia pilih melalui proses seleksi itu adalah Sigit. Sigit kemudian setelah sekitar 10 bulan akhirnya dia mengundurkan diri karena kalau beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa karena merasa tidak mencapai target penerimaan pajak gitu, akhirnya dia mengundurkan diri. Malu lah ya. Iya, Malu. sampai akhirnya dipilihlah Pak Ken ini sebagai Dirjen Pajak, sebagai PLT dulu awalnya. Karena dianggap bahwa Pak Ken ini cukup senior sebagai staf ahli di bidang pajak gitu. Makanya dipilih sampai akhirnya di 2016 awal dilantiklah dia jadi Dirjen Pajak dulu, Bang. Nah, terus sampai akhirnya dia pensiun di 2017 itu, pensiun. Dan memang Pak Ken ini yang menjalankan proses-proses tax amnesty tadi yang disebutkan gitu di awal pemerintahan dia yang undang-undang juga ini ya yang undang-undang tax amnesty juga dibahas itu kan. Iya, dia yang di masa itu ya 2015 yang paling itu. Salah satu yang paling inilah yang paling getol untuk mengusulkan tax amnesty lewat undang-undang pengampunan pajak itu ya Ken ini gitu. Nah, itu yang membuat itu saya katakan tadi, makanya yang kasus ini menjadi langsung menarik perhatian kita adalah disebutkan nama Ken Dwi Jugiastedi. Dan sepertinya ini bukan pertama kali ya nama Ken itu muncul ya. Ya, betul, Bang. Di kasus hukum. Memang yang kemunculan aja ya, bukan terseret kasus hukum ya gitu. Dan dia kan sudah muncul ya di pada kasus 2017, kasus yang ditangani KPK ya. Iya, kasus. Itu kasus apa tuh? Kasus korupsi pajak juga, Bang. Jadi kalau itu ada sebenarnya mirip kayak tadi ya, ada fee yang masuk mirip ya. Kasus pajak ini rata-rata lebih mirip semua. Ada fee yang masuk pajak dengan imbalan komisi. Fee ya, komisi ke pegawai pajak. Ini jadi ada 2 terpidana ya sekarang ya. Namanya itu Handang Soekarno sama satunya dari pengusaha yang memang menyuapnya gitu. Nah, ternyata Handang ini adalah anak buah dari Ken, Bang. Ini kasusnya ditangani KPK kan? Tangani KPK 2017. Nah, sebenarnya sempat muncul nama Ken ini, bahkan sempat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, Bang. Iya. Jadi Handang ini sempat menyebutkan bahwa permintaan uang kepada pengusaha ini diperintah oleh Ken gitu, Bang. Ada cerita itu. Dan ternyata belakangan bahwa Handang salah mempersepsikan itu gitu. Padahal pada saat itu Ken hanya meminta untuk tolong dibantu untuk masalah judicial review, gugatan judicial review soal undang-undang tax amnesty itu gitu. Ternyata dan di persidangan itu pun Ken sudah membantah tidak menerima dan tidak terlibat di kasus itu, Bang. Dia bersaksi di sidang itu. Gitu. Tapi ada cerita lagi, ada cerita soal penyerahan uang kepada ajudannya Ken. Oh iya. Orang yang disebut ajudannya Ken waktu itu ya di dalam persidangan itu kan. Tapi nggak muncul ya kasusnya gitu. Kalau sebetulnya ajudan itu Gondres namanya, itu jadi saksi di sidang gitu kan. Sebetulnya akan jadi satu untuk sosialisasi atau menghadapi tax amnesty, uji materi tax amnesty, satu lagi akan diserahkan ke ajudan gitu. Tapi ya itulah fakta persidangan dan ya tidak sampai Ken akhirnya bersaksi juga gitu. Nggak sampai ke kita coba sentil sih ke jaksa yang waktu itu menangani kasus ini gitu. Kan di KPK waktu itu sampai ke Ken nggak atau sampai ke mana nih gitu. Ya belum keren. Dia minta baca aja dokumen lah gitu. Dokumen. Dia ngasih gitu. dokumen lah soal. Tapi penyidikan yang kasus, jadi kan ini artinya kalian mau bilang ya penyidikan di KPK itu ujung-ujungnya ke Ken, bukan? Ya sempat fakta persidangan kan begitu. Bahkan kalau kita baca persidangan ada kode khusus yang dipakai gitu oleh ajudan ini untuk paket apa gitu. Cuman waktu itu alasannya untuk kebutuhan pribadi lah, waktu itu ada sakit atau apa segala macam. Dia ngakunya minjem uang katanya kan untuk keperluan pribadi. Ya, kita sempat tanya sih, itu kan kasus itu ada nama adik ipar mantan presiden juga ya waktu itu. Sempat ditulis juga kalau nggak salah ya dulu ya. Cuman faktanya memang ya udah sampai di sana aja kasusnya berhenti. Tapi kasus yang di KPK jalan nggak? Masih berkembang nggak? Kasus terakhir yang kita ini. konfirmasi. Ya udah vonis, habis itu udah
selesai, Ya, nggak ada vonis, perkembangan ya, belum ada perkembangan. Cuman belakangan KPK mengusut kasus baru lagi, masih. Itu maksudku. Nah, ada namanya Hanif, salah satu tersangka sekarang gitu. Muhammad Hanif. Hanif ini juga muncul di kasus yang Sebelumnya itu. Sebelumnya. 2017 tadi kan si Handang tadi. Iya, Handang tadi gitu. Ini jadi banyak kali orang pajak nih kena kasus gitu kan. Kita memang sempat dapat cerita juga ya Korea soal sebenarnya ini ya orang-orang yang lingkarannya sama. Ini juga. Ya, Ya. betul, Ini lingkaran juga. sama. Jadi ada tim 30 ya disebut, ada tim 30 di Dijen Pajak saat itu yang isinya itu ya orangnya ini aja, Ken, Angin Prayitno Aji, termasuk si Handang, Rafael Alun juga masuk ke situ, ada tim 30 lah gitu. Nah, tim 30 ini apakah sudah terusut semua ya wallahu alam bisawaf juga gitu kan. Tapi namanya kan udah disebut gitu ya. Yang di KPK tuh periodenya juga beririsan. Jadi ini terjadi ketika Hanif menjabat di Kanwil Jakarta Selatan katanya. 2015 sampai 2018 gitu. Jadi arsirannya periode kasusnya berarsiran semua gitu. Iya. Ya, enggak, karena ini memunculkan pandangan baru nih. Kalau kemarin kan kita berlomba nih kasus Pertamina nih, KPK dan Kejaksaan. Ini lomba-lomba lagi kan nih. Nah, sempat tuh ada teman di KPK tanya ke kasus pajak ini. Ke direktur dan deputi di KPK gitu. Ya ini beda orang gitu. Beda kasus gitu kan, dan beda orang gitu. Sempat pada reporter kita nggak nanya gitu. Akan diserahkan lagi ke Kejaksaan, akan lomba-lomba lagi, tapi si bapaknya langsung inisiatif duluan. Kan kalian mau tanya kan, apakah akan diserahkan lagi atau enggak? Oh enggak. Lomba-lombaan lagi. Kali ini enggak gitu. Jaksa juga sama Bang, sempat ditanyakan juga soal itu, apakah ini. Jaksa bilang apa? Dia bilang, enggak lah, nanti jangan disama-samain lagi katanya. Nanti dikira kuat-kuatan lagi. Makanya yang akur. Enggak, tapi gimana soal kewajiban kita? Kita sempat ketemu wawancara Ken nggak? Nah, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa upaya ya Bang untuk mengejar Ken ini, dan sampai kemarin kita di deadline itu belum menemukan juga alamatnya di mana. Bahkan cuma terakhir di pemberitaan itu ada di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dia pernah menjadi salah satu pembicara dan dilantik menjadi anggota kehormatan di IKPI, itu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Akhirnya kan tergabung. Nah, surat itu juga kita udah mengirimkan surat ke kantor IKPI itu di daerah Pejaten ya. Iya, Pejaten. Pejaten kiriman surat, cuma titipkan surat ke sana. ya, cuma dari pihak IKPI-nya itu nanti disampaikan. Tapi belakangan Bang, tadi pagi saya dapat respon dari ketua IKPI-nya Bang, kebetulan. Katanya coba hubungin sekretariat aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita lihat lah ya, karena penting ya untuk mendapatkan cerita dari Pak Ken ya. Nomornya yang lama udah nggak aktif. Sebetulnya saya juga ke DPR waktu itu, tanyalah ke teman-teman Dijen Pajak gitu kan. Minta mesti ini nggak, sama ada mantan anak buahnya saya kejar menghindar. Ada orang pajak sekarang nggak tahu nomor gitu. Jadi ke pajak pun juga buntu lah. Gitu. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa dihubungin kan. Iya, Bang. Karena sisi lainnya dari cerita ini, selain ada Pak Ken ya, yang cerita ini membuat ini menarik adalah motif ya, gitu, motif. Nah, sempat tapi bahkan muncul ya. Ada namanya Patriot Bond, jangan-jangan gara-gara ini nih. Karena kita muncul tuh kemarin kan. Nah, kita kan punya daftar tuh, sempat lihat tuh ada daftar para pembeli obligasi yang dikeluarkan pemerintah ini kan oleh Danantara, Patriot Bond, dan keluarga Hartono itu termasuk tercatat berkomitmen membeli sekitar 3 triliun. Itu 3 triliun. Apakah memang gara-gara itu atau seperti apa? Nah, itu memang kita dapat juga cerita tuh ya dari orang-orang di lingkaran Victor gitu ya. Ya walaupun tidak secara langsung dikatakan bahwa, kan tadi ada yang bilang oh ini ada hal yang lain gitu, ada yang lebih besar dibanding kasus pajak gitu kan.
Nah, ada Bukan yang urusan 30 miliar lah ya. Iya, kecil buat Jarum. 30 miliar mah kecil lah buat Jarum mah gitu kan. Kalau urusan NTT mungkin gitu ya kan. Nah, ada yang bilang, ada yang cerita bahwa memang pada saat kan pengusaha-pengusaha ini sempat dikumpulin ya. Kumpulin sama waktu Presiden. itu sama Seskap. Seskap ya, sama Mayor Teddy diminta komitmennya untuk membeli Patriot Bond ini. Nah, waktu itu katanya Victor ini nggak datang sebenarnya dia. Yang datang Tapi staffnya dia gitu yang datang tuh staffnya. Yang lain langsung. Yang lain owner ya, langsung. owner langsung ininya lah, langsung pemiliknya gitu kan. Victor nggak datang karena ada satu dan lain hal, dia nggak datang, staffnya yang datang. Nah, saat itu kan diminta komitmen langsung tanda tangan nih, minta langsung tanda tangan, kamu ini berapa gitu. Nah, itu staffnya itu nggak bisa memutuskan dong, karena bukan kewenangan dia gitu kan. Nah, itu akhirnya dianggap tidak membantu. Patriot Bond itu kan apa ya, semacam kalau di Amerika itu kan dulunya mereka mengeluarkan Patriot Bond itu untuk membantu pemulihan perekonomian nasionalnya mereka. Semacam gitu surat ya. utang atau obligasi. Surat utang yang itu sebenarnya nilainya tidak menguntungkan kalau untuk pengusaha. Margin bunganya itu kecil gitu ya. Nah, ini juga dibandingkan yang lain pasar gitu ya, di pasaran. Nah, ini juga seperti itu. Nah, Jarum karena tidak mau tanda tangan itu dianggap tidak punya komitmen untuk membantu negara nih, pemerintah gitu kan. Tapi akhirnya belakangan ya Victor muncul juga namanya ya. Muncul juga namanya. Muncul juga. Enggak, jadi sebelum kasus pajak ini, Bang, memang udah langsung muncul dia kan. Nah, itu orang dekat itu bilang, "Ya udahlah kita." Terus Victor sempat bilang ke dia, "Ya udahlah kita bayar aja lah," katanya gitu kan. Jadi muncul 3T itu ya. Iya, akhirnya muncul lah 3T itu. Dan bahkan itu dia salah satu pembeli terbesar juga ya. Ada beberapa 0,5. ya, ada beberapa yang 3T, salah satunya grup Jarum gitu kan. Tempo beli berapa? Tempo Nggak diminta, Ci. 0,0000 lagi. Kripto kemarin. Jadi itu juga Pep ya. Jadi memang kalau ini sesuai dengan opini yang juga di majalah Tempo. Jangan-jangan ini memang kasus untuk injak kaki, Pep. Iya, sejak awal memang ketika obligasi ini diterbitkan, Patriot Bond ini memang sudah banyak inilah, kita kan ngobrol juga sama ekonom gitu kan. Memang bahasa yang dipakai kan ini injak kaki gitu. Obligasi injak kaki ya. Itu kalau diinjak ya harus nurut gitu kan. Kalau nggak ngejerit dong. Kalau injak lagi satu lagi. Nah, intinya ini baru, cuman masalahnya ini kan keterbukaan dari ini kan diterbitkan oleh Danantara. Keterbukaannya juga bagi ekonom melihat transparansinya kurang gitu. Nah, bisa jadi justru dengan kasus ini alih-alih membeli bisa jadi dibatalkan karena hanya realisasinya. Kalau kita kan tadi di daftar 3T, cuma realisasinya kan nggak pernah terbuka ya. Terbuka. Soal daftar tadi juga daftar tadi juga belum. Danantara nggak pernah bilang bahwa itu ya benar. Tapi mereka juga nggak ngebantah. Oh itu mereka cuma bilang bahwa daftar itu bukan kami yang buat. Iya, bukan. Gitu kan. Rilis dari kami gitu. Nah, berarti dari jaksa sendiri membenarkan nggak itu, Bang? Nah, membantah, Bang. Jadi kalau jaksa tuh yang bantah nggak membenarkan. Dia bilangnya kami menangani sebuah kasus itu profesional dan tanpa muatan politik mereka. Katanya. Iya, klaimnya mereka seperti itu. Dan apakah hampir tiap minggu kita tulis Tom Lemong apa kabar? Iya juga sih. Iya, karena berbahaya ya kalau kasus dipakai buat menekan seorang itu kan berbahaya sekali gitu. Dan tapi memang satu sisi kita juga nggak bisa bulat-bulat ya membela Jarum karena korupsi pajak ini juga panjang riwayatnya kan panjang banget. Betul. Ya ingat nggak nggak tahu lu udah jadi wartawan belum ya? Masih Gayus Tambunan. Gayus Tambunan lu udah jadi ya? Udah. Ada berapa kasus pajak tuh coba? Gue sidang Gayus itu gue yang awal, Bang. Lu yang awal ya? Udah di reporter hukum iya. Gayus, Bahasim Asifi, kemudian Tommy Hindratno,
ada Eko Damayanto, Angin Prayitno Aji, Rafael Alun, sampai yang terakhir ini si Muhammad Hanif itu. Sebenarnya Hanif banyak yang di KPK lagi. Karena di beberapa kasus itu kan ada beberapa orang yang terlibat kayak Angin Prayitno itu kan bukan cuma Angin doang nih yang kena. Ada kalau nggak salah ada 4 atau 5. Ya, dia kelompok ya? Iya, Kelompok 4 atau 5 anak buahnya yang kena kejerat gitu ya. Begitu. Dan modusnya Modusnya sama ya? rata-rata sama. Jadi dikecil-kecilin. Oh, ada yang dikecil-kecilin. Terus ada yang juga yang dia mengabulkan banding keberatan. Oh, seolah-olah ya. Seolah gitu banding. kan. Ada juga itu. Tapi ujung-ujungnya adalah komisi A atau suap ya? Iya, ujung-ujungnya ya itu. Ada yang restitusi juga, pengurusan restitusi. Ya gitulah. Yang Rafael Alun kasusnya? Gratifikasi dan pencucian uang kalau itu. Cucian uang ya? Dia. Iya, begitu. Satu lagi yang muncul ya dari kasus ini adalah bahwa ini beneran korupsi, pidana, atau ini hanya urusan pajak gitu loh. Nah, kemarin teman-teman ada sempat cari tahu nggak? Ini sebenarnya kasus apa sih? Iya ya betul. Sebetulnya sumber kita juga ada cerita ya kalau soal perpajakan itu kan memang ada pidana perpajakan dan itu ranahnya Dirjen Pajak gitu. Yeah. Kalaupun misalkan ini bagian dari tax amnesty, terus angka yang dideklar tidak sesuai yang sebenarnya, sebetulnya juga sudah ada mekanisme denda Tax amnesty. 200% Ya. sesuai tax amnesty gitu. Tapi kalau di ranah pidana perpajakan itu kan ada namanya penyidik pajak itu kan PPNS ya. Nah, mereka tentu kalau memang itu ranah mereka menyelidiki, menyidiki, nanti kan ujungnya tetap akan dilimpahkan ke jaksa. Tapi jaksa dalam hal ini hanya sebagai penuntut untuk di pengadilan nanti gitu. Cuman jaksa memang sepertinya yakin ya dengan kasus ini, makanya sampai langsung mencekal 5 orang itu gitu. Nah, sekarang memang yang tersisa pertanyaan dari 5, kenapa Victor cabut, kenapa Ken enggak? Masih ada. Nah, itulah pertanyaan kita sampai detik Itu ini makin gitu. menambah kejanggalan. Tapi kalau dari penjelasan Jarum sendiri soal kasus ini apa? Nah, dari pihak Jarum nggak kalah bingung nih gitu, karena kan mereka belum memberikan keterangan. Nah, dinyatakan oleh Jarum, kita nih nggak tahu subjek perkaranya apa. Yang kita tahu, kita tahun lalu dapat penghargaan gitu. Iya, bahkan Pembayar pajak terbesar ya. bayar pajak terbesar dan bahkan mereka bilang pajaknya Jarum itu sering dijadikan sampel sama DJP soal ketaatan pajak. Jadi ini ke perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Ini lo contohnya perusahaan yang ini katanya sih gitu ya. Dan memang sempat ada ya mereka dapat penghargaan tahun lalu ya 2024 itu. Yang ngasih Suryo Utomo Dirjen Pajak itu. Nah, terakhir Suryo Utomo juga diperiksa tuh. Karena masuk periodenya, periode 2016-2020 kemarin kan. gitu. Iya. Nah, tapi gini teman-teman, ini juga perlu teman-teman pemirsa dan pembaca kita juga perlu tahu ya. Bukan berarti kita belain pengemplang pajak. Iya, enggak. Bukan berarti kita juga bukannya kita dipesan sama Jarum, bukan karena itu. Tapi sekali lagi kepada kita kan pengennya Kejaksaan Agung terbuka ya, transparan ya. Karena apa? Karena seperti yang teman-teman bilang ya, kalau penyidikan ini atas dasar pesanan lah, memiliki niat buruk lah segala macam itu kan nggak baik ya. Kita saja kan ada moto kita di Tempo kan, kita nggak boleh berniat buruk tuh dalam membuat liputan. Kenapa kita membuat liputan ini? Karena kita ada kepentingan publik. Di mana kepentingan publik liputan ini? Karena kalau memang aparat kita itu menggencet atau menginjak kaki si perusahaan ini, nah itulah dia yang disebut di opini kita, di opini kita minggu ini mengatakan bahwa ya pemerintah nggak mendukung pembuatan penciptakan iklim investasi yang bisnis yang baik gitu, karena yang sudah bayar pajak paling gede saja kalian kerjain dan tertib gitu kan, karena lagi yang sedang-sedang saja, atau jangan-jangan kita perlu jadi bandit. Iya. Karena gini, karena memang ada juga yang bilang kalau memang soal pajak ya mungkin semua perusahaan itu ada celahnya. Pasti. Ya, pasti kan, ada celahnya. Entah itu karena mereka alpa ataupun sengaja gitu ya. Ada yang misalkan transaksi yang harus di announce, di declare sama mereka tapi nggak di declare gitu kan.
Tapi masalahnya apakah masuk ke pidana atau tidak? Nah, itu yang harus ini. Kan kalau pidana misalkan, kalau kayak kasus-kasus yang lainnya, bener nih ada aliran dananya dari si wajib pajak ke petugas. Nah, ini kan udah mencekal, Iya. lebih dulu belum jelas kasusnya seperti apa, dan juga tiba-tiba ada yang dibuka gitu kan. Iya. Jadi kan banyak pertanyaan Aneh nih banget. publik. Nah, kalau di Kejaksaan Agung kan Kejaksaan Agung biasanya ketika cegah ini menunjukkan indikasi dia akan menjadi tersangka. Iya. Indikasi ini makanya tapi ya sekali lagi kenapa cuma satu yang dibuka gitu. Iya. Tapi oke teman-teman ya, itu akan menjadi PR kita ya berikutnya. Ya, betul. Dan kita kan ada beberapa hal yang juga harus didetailkan nih. Kasusnya sendiri kan seperti apa, nilainya apa gitu. Bahkan jumlahnya saja kita nggak tahu nih. Iya. Jumlah pajak yang dikorupsi dugaannya segala macam gitu. Ya, kalau cuma 20 miliar maka kecil. Gua aja bayar sendiri. Oke, kawan-kawan. Terima kasih. Thank you, kawan-kawan. Kira kecil dong. Begitu ya. Ada, kita ada.